Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria Anisatus Solihah, MSA, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah kelas C, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PSAK nomor 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah, yang mana akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Nurzen, NIM 4321007. Kemudian ada Muhammad Fakih Fariza 4321064. Kemudian ada Muhammad Bifki Hidayatullah dengan NIM 4321071. Kemudian ada Fani Alfianto dengan NIM 4321077. Dan selanjutnya ada Burhanuddin dengan NIM 4321100. Kemudian definisi zakat, infak, dan sedekah. Definisi zakat. Zakat sendiri adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian infak adalah mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah. Sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan yang ma'ruf untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ruang lingkup dan pengungkapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah menurut PSAK nomor 409. Ruang lingkup yang pertama hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, atau sedekah. Kemudian atau organisasi yang pembentukannya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, atau sedekah. Kemudian terdapat pengungkapan. Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, infak, atau sedekah, dan juga keberadaan dana non-halal jika ada, serta kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, atau sedekah. Selanjutnya, transaksi dan jurnal untuk zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, maka sebagai penambah dana zakat. Jika dalam bentuk non-kas, diakui sebesar nilai wajar aset. Jurnalnya, kas dana zakat didebit, aset non-kas nilai wajar dana zakat didebit, lalu dana zakat dikredit. Selanjutnya, zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan zakat untuk bagian non-amil. Jurnalnya, dana zakat didebit, dana zakat amil dikredit, dan dana zakat non-amil dikredit. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat non-amil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujroh atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnalnya, kas dana zakat didebit, dana zakat non-amil dikredit. Selanjutnya, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: yang pertama, diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan kelalaian amil. Jurnalnya, dana zakat non-amil debit, aset non-kas dikredit. Lalu yang kedua, diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan kelalaian amil. Jurnalnya, dana zakat amil didebit, aset non-kas dikredit. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: yang pertama, sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. Jurnalnya, dana zakat non-amil didebit, kas dana zakat dikredit. Yang kedua, sebagai sejumlah jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Jurnalnya, dana zakat non-amil didebit, aset non-kas dana zakat dikredit. Transaksi dan jurnal zakat. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: a. Kebijakan penyaluran zakat seperti skala prioritas penyaluran dan penerima. B. Kebijakan pembagian dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. C. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. D. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah bebas pengelolaan dan jumlah yang diterima langsung mustahik. E. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik. F. Keberadaan dana non-halal jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. G. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran zakat. Transaksi dan jurnal infak atau sedekah.
Penerimaan infak atau sedekah sama seperti zakat, namun untuk aset non-kas terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk jurnalnya, kas dana infak atau sedekah berada di debit, aset non-kas nilai wajar lancar, dana infak berada di debit, aset non-kas nilai wajar tidak lancar, dana infak berada di debit, dan dana infak atau sedekah berada di kredit. Infak yang diterima diakui sebagai dana amil dan dana infak atau sedekah di debit, dana infak atau sedekah amil di debit, dan dana infak atau sedekah non-amil di kredit. Aset tidak lancar yang diterima amil diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar. Aset tak lancar infak atau sedekah. Penyusutannya diperlakukan sebagai pengurang dana infak atau sedekah terikat apabila pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan pemberi. Untuk jurnalnya, dana non-amil berada di debit, akumulasi penyusutan aset non-lancar berada di kredit. Penilaian aset non-kas lancar sebesar harga perolehan dan aset non-kas tidak lancar sebesar nilai wajar. Penurunan nilai aset infak atau sedekah diakui sebagai A. Pengurang dana infak atau sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Untuk jurnalnya, dana infak atau sedekah non-amil di debit, aset non-kas dana infak sedekah di kredit. Yang B. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Untuk jurnalnya, dana infak atau sedekah amil di debit, aset non-kas dana infak sedekah di kredit. Dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah. Untuk jurnalnya, kas atau piutang infak sedekah di debit, dana infak sedekah di kredit. Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah. A. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. Jurnalnya, dana infak atau sedekah non-amil di debit, kas dana infak sedekah di kredit. Yang B. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk non-kas. Maka jurnalnya, dana infak atau sedekah non-amil di debit, aset non-kas dana infak sedekah di kredit. Penyaluran infak atau sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali infak sedekah yang disalurkan tersebut. Untuk jurnalnya yaitu dana infak sedekah di kredit, kas dana infak atau sedekah di debit. Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dan bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Untuk jurnalnya sebagai berikut: dana zakat non-amil di debit, aset non-kas dana zakat di kredit. Penerimaan dana non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisah dari zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariat Islam. Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal terpisah dalam laporan posisi keuangan. Transaksi dan jurnal infak atau sedekah. Amil harus melakukan hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tapi tidak terbatas pada 1. Metode penentuan nilai wajar digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. 2. Kebijakan penerimaan antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak atau sedekah. 3. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah. 4. Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud diungkapkan secara terpisah. 5. Penggunaan dana atau infak sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. 6. Rincian jumlah penyaluran dana infak atau sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak atau sedekah. 7. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. 8. Hubungan istimewa antara amil dan penerimaan infak atau sedekah. 9. Keberadaannya dana non-halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. 10. Yang terakhir,
kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah.